om sayanya. Oke. Jenspa sudah 14 tahun perjalanan. Mungkin Aji boleh cerita saat memulai Jenspa pertama kali itu yang di dalam pikiran Aji itu. Di tengah keindahan Ubud, 14 tahun lalu, sebuah mimpi kecil mulai dirajut. Pasangan Bali dengan cinta mendalam terhadap kesejahteraan dan tradisi memulai langkah pertama mereka. Kalau saya flashback ya, perjalanan Jenspa itu sebenarnya sangat mengharukan. Kalau berbicara perjalanan Jenspa, ini sebenarnya tidak terlepas dari perjalanan sebelum itu. Jadi saya masih ingat perjalanan menjadi seorang pengusaha. Dari kecil banget saya sudah dididik sama orang tua untuk gigih berjuang dan bisa mandiri menghasilkan uang untuk kita gunakan sendiri, termasuk dari usaha kecil kayak penyewaan PlayStation, TV kabel, and then di saat orang tua sakit pun kita harus bisa membangun satu kemandirian di dalam perjuangan. Nah, waktu itu saya masih ingat bahwa SMA itu lulus, saya nggak bisa lanjutin kuliah. Nah, akhirnya saya merantau ke Ubud tahun 2007, ya, ikut sama kakak. And then, saya masih ingat kembali, 2007 saya ke Ubud merantau, belajar massage sama kakak. Dan saya melihat bahwa potensi menjadi seorang spa terapis ini bisa dikembangkan. Saya melihat di sekitar banyak usaha-usaha yang marketnya itu ternyata bukan hanya orang lokal, tapi juga secara global, which is khususnya di Ubud sendiri. Nah, dari situ saya penasaran, saya ambil kuliah di STV Nusa Dua Bali dan ambil training di Four Seasons Sayan. Itu hampir setahun, and then bersama istri jalan-jalan, beliau menemukan satu tempat, which is itu adalah Jenspa Center sekarang. This is welcome drink. This is coffee drink. No, you don't have to. No, just do it like normal. Is it correct? Just do it like normal. Enjoy your drink. Thank you. Can you say enjoy your drink, please? Enjoy your drink, please. No, I want you to follow me. Enjoy your drink, please. Enjoy. Enjoy your drink, please. Oh, well done. Dengan filosofi Bali yang kaya, mereka percaya bahwa setiap orang berhak merasakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jenspa tidak hanya sebuah bisnis. Ini adalah cerita tentang dedikasi, tempat di mana setiap sentuhan adalah bentuk kasih dan setiap pijatan adalah perjalanan menuju ketenangan. Dua, tiga. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada masa sulit, ada keraguan. Tapi apa yang membuat kami terus maju adalah kebersamaan. Saat itu kita sebenarnya masih di usaha yang kecil-kecilan. Dia bentuknya laundry. Dari laundry, tapi saya sudah memiliki sebuah impian gimana caranya kita itu tidak keluar dari industri pariwisata. Cuman saat
saat kita mengeksekusi yang menjadi kondisi saat itu, yang pas untuk dieksekusi bisa menghasilkan uang cepat, itu adalah laundry sendiri. Makanya saya opening laundry, dan itu pun berpindah 2 tempat, dan masih ingat banget bagaimana istri support banget di situ, ikut berjuang, bahkan sampai jam 1 malam kita masih ngurusin laundryan, kita berpindah-pindah. Bahkan ibunya ya, itu jam 1 malam itu masih bersih-bersih, masih gosok-gosok dia. Itu ada fotonya. Dan dari situ kita dapat modal sedikit. Akhirnya kita memberanikan diri melihat kembali impian kami saat kuliah. Saya mengambil manajemen spa, seenggaknya kuliah ini inline lah dengan nanti bisnisnya akan seperti apa. Akhirnya kita memutuskan gunakan 4 juta rupiah dari laundry ini saya gunakan untuk sewa tempat bulanan, dan negosiasinya itu sama owner sendiri. Dan bahkan di saat itu kita merasa nggak enak banget kalau misalnya kita gunakan kata spa, karena hanya 1 kamar, adanya bed saja. Tapi saya nggak ragu di situ karena keberanian saya melihat sebuah impian suatu saat nanti kata spa ini menjadi masa depan saya, masa depan kita. Jadi 1 tahun berjalan itu saya mulai merasa ternyata berdua, berempat sekarang itu nggak cukup gitu. Karena waktu itu memang masih sangat sederhana banget, dengan 1 kamar, ada 2 tempat salon, dan dari menjadi attendant-nya, menjadi reception-nya, menjadi marketing-nya, terus sales-nya, saya bawa 1 lembaran flyer ke Ubud Market keliling dengan kertas hitam putih itu di print, disebarkan, dan saya rasa waktunya sangat cepat berlalu. Good morning. Hari ini spesial Maret, kita ajak tim Giant Spa jalan kaki sambil nudelu. Hai semuanya. Waktu itu makanya saya mikir kalau misalnya terus-menerus kita hanya berempat saja, mungkin ini tidak akan bertumbuh loh. Dari situ saya menggunakan pelajaran-pelajaran yang ada dari sebelumnya. Makanya saya terus mengupayakan menganalisa kembali bagaimana sebuah manajemen itu dibentuk. Sehingga ada beberapa hal yang memang harus saya prioritaskan, dan ada beberapa hal yang memang harus didelegasikan. Saat itulah saya panggil Kakak Ifar, which is sekarang adalah menjadi seorang spa manager sekarang, Bu Eni. 2011, Bu Eni waktu itu bantu di semua divisi, termasuk belum jelas juga divisinya, karena semua orang melakukan apa saja, gitu kan. Dari bersih-bersih jam 6 pagi, kita sudah di situ, udah bersih-bersih. Jadi attendant, ya. Kepala kita juga memikirkan bagaimana caranya biar jam 7 pagi itu sudah bersih. And then menjadi seorang reception, bawa flyer, terus jemput tamunya, misalnya tamunya kita drop pakai sepeda motor. Waktu itu masih Supra Jailing itu, belum punya. Yang awal-awal kita sempat tahun 2012 kita sudah punya buggy ya penjemputan. Nah, sebelum itu kita gunakan sepeda motor antar jemput. Hampir setahun kita gunakan sepeda motor antar jemput karena reservasi juga kita ada pre-pick up service, which is pre-pick up service-nya itu masih menggunakan sepeda motor. Begitu saya jemput, yang menariknya adalah saya jemput sendiri. Jadi kita berbicara, yang menariknya adalah dari reservasi ya. Reservasi kita hadapi sendiri, confirm, and then penjemputan, jemput sendiri pakai sepeda motor. Begitu sampai saya register sendiri. Di awal-awal banget saya register sendiri.
And then jadi reception ceritanya, and then jadi terapis. Saya ajak dia langsung ke tempat cuci kaki dan jadi terapisnya pun saya. Kami percaya dengan kasih kepada pelanggan dan kerja sama tim, setiap tantangan bisa dihadapi. Zen Spa adalah tentang keluarga. Dari terapis hingga pelanggan, semuanya menjadi bagian dari cerita kami. Setiap pijatan bukan hanya layanan, tetapi ungkapan cinta kepada kesejahteraan. Aduh, lengkap deh pokoknya satu badan, lega semuanya. Mau tahu? Let's go! Di setiap aroma minyak esensial, di setiap sentuhan lembut terapis, kami membawa warisan Bali yang kaya. Tradisi ini adalah identitas kami, sebuah penghormatan kepada keindahan budaya yang melahirkan seni kesejahteraan. Dari bahan-bahan alami hingga teknik tradisional, Zen Spa menghidupkan kembali harmoni yang menjadi inti dari kesejahteraan Bali. 2014 itu kondisi yang paling berat banget ya. Kenapa saya bilang paling berat? Karena selain saya tidak bisa bayar karyawan, terus bayar gaji tukang, itu kondisi di mana keuangan itu berat banget. Karena pada dasarnya yang bikin saya berani waktu itu uangnya hasil dari gesek kartu kredit yang terlalu banyak. Sehingga perputarannya itu bukan malah terkurangi, tapi membesar, membengkak. Which is fokusnya malah hutang yang semakin besar. Di dalam hutang yang semakin besar, debt collector datang setiap hari, terus istri dalam keadaan hamil luar biasa, debt collector ini ngamuk-ngamuk gitu kan. Istri teriak di dalam, karena merasa sudah nggak kuat banget. Teriak sambil nangis, wow, seperti itu. And then yang saya lakukan apa? Saya bilang ke debt collectornya berbadan besar, cewek, bertato. Dia dari baru masuk sudah pukul seng itu, cedar gitu, bayar gitu. Karena istri nangis, teriak, saya udah tutup mata dengan debt collector yang ngomel-ngomel di luar. Saya masuk ke kamar mandi, and then ambil tuh embernya yang berisi air itu. Saya langsung ambil. Zret. Saya masukin, bro. Langsung tertidur saya di situ. Karena sudah nggak bisa nangis. And then I have no idea, nothing pokoknya. Zero idea. Nah, terus entah kenapa debt collectornya mungkin selang 5 menit ya, udah kayak, kalau saya katakan saya pingsan sih enggak. Selang 5 menit saya keluar dalam keadaan basah. Saya bilang saya akan bayar. Padahal waktu itu disuruh bayar cuma 400.000 saja. Untuk Coach Eko bisa silakan.
kenapa kondisi 2014 ini berat banget? Saya mencoba mengikuti berbagai macam cara. Saya mencoba mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, dan waktu itu ada kontes wirausaha muda Bali, ya. Dan saya ikuti persiapannya, termasuk Bu Made ikut. Dan ternyata istri hamil besar kondisinya. Saya harus larikan tepat waktu saya harus kontes. Istri ini harus melahirkan gitu. Jadi jam 4 pagi saya larikan ke Arisanti waktu itu. Kondisi ibunya itu dalam bukan 3, bukan 4. Dan sudah menuju ke jam 7 pagi, which is saya harus lari ke Distivora untuk mengikuti perlombaannya. Nah, saya sampaikan ke istri, jaga diri, saya akan balik sebentar. Paling saya akan mencoba minta biar dapat di awal. Saya lari ke Distivora jam 7 pagi, sampai di situ setengah jaman lah saya betul-betul sudah prepare semuanya, bed massage semua, preparation perlombaan itu sudah saya prepare di dalam mobil, dan saya lari 2014 itu ke Distivora dan minta sampai di situ. Saya dapat nomor 11 kayaknya, dan saya minta kondisi, saya ceritakan kondisi ibunya, saya dapat nomor 1 langsung. Maksudnya di awal langsung. Dan ada Bu Dewi di situ yang jadi dewan jurinya. Setelah 10-15 menit saya pulang, dan yang terjadi adalah istri sudah masuk bukaan 7. Artinya si bayi ini masih menunggu. Nah, akhirnya selang setengah jaman bayi lahir dengan sangat sehat banget, tapi sangat sayang sekali setelah beberapa jam bayi ini membiru. Bayinya membiru, dan kita larikan ke Prima Medica. Disitulah perjuangannya yang bikin kondisi udah kayak bertanya, kok begini banget ya perjuangan kita, baik dari sisi bisnis, karir, keuangan, dan juga family, secara spiritual juga kehantam banget. Padahal waktu itu saya lagi deket-deketnya sama Tuhan, lagi rajin-rajinnya gitu loh, lagi rajin-rajinnya menjalankan ibadah lah, menjalankan persembahyangan. Tapi Tuhan memberikan ujian yang sangat luar biasa. 2 hari di Prima Medica, anak saya dinyatakan tidak bisa diselamatkan karena harus dioperasi besar, harus dikirim ke RCM. Dan akhirnya kami mencoba pulang, beristirahat, mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang untuk RCM. Operasi itu membutuhkan kurang lebih 450 juta gitu. Dan itu dokter menyatakan tidak hanya bisa dioperasi sekali 2 kali, tapi 3 kali. Terakhir saat dia SMP nanti. Saya sembahyang dan saya mengirimkan energi dengan ketenangan dan kebijaksanaan saya. Saya memberikan izin kepada si anak, Dek, sepertinya Aji sudah tidak bisa melanjutkan perjuangan ini. Dek, silakan pulang. Nanti kembali ya, dengan wajah yang baru, dengan tubuh yang baru. Nah, pagi-pagi buta saya lari ke Prima Medica sambil bawa filenya dari sepupu. Di situ di perjalanan dokter telepon. Istri nangis saja, dia sudah belum tahu, si ibunya belum tahu. Dokter telepon, Pak, adiknya nggak ada, adiknya udah nggak bernapas. Om kesantawiyo kai kedosa kesantawiyo wasito mama kesantawiyo manasit maka kesantawiyo manasit murtad wat sampudam racun debang sombong rapakas. Hari ini tepatnya film 28 Juli 2022
kami akhirnya buka cabang kami yang kedua, Giant Spa Santi. Kini, Giant Spa telah tumbuh menjadi simbol kesejahteraan. Dengan 3 cabang di Bali yang akan terus bertumbuh, kami membawa pengalaman The Art of Well-being. Ternyata coba play set. Dipanggil sama Pak Gun. Bisa ada interview. Datang saya ses. Kan biasa tuh interview ditanya-tanya gitu. Pak Gun ya. Bisa kan Pak? Uni jadi ada satu pertanyaan. Tahu gak kamu Giant Spa ini bergerak di bidang apa? Saya jawab langsung, spa apa? Ternyata bukan itu yang diharapkan Pak Gun bilang. Giant Spa ini bergerak di bidang hospitality. Ini spa sih rumah sakit. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kami percaya kesejahteraan tidak hanya untuk pelanggan, tetapi juga untuk tim kami. Teman-teman yang lain kontrol ya, karena energinya memang lagi on banget. It's okay. Setiap kegiatan, setiap tawa, setiap kerjasama adalah bukti bahwa Giant Spa lebih dari sekedar tempat bekerja. Ini adalah rumah bagi keluarga besar kami. Hanya dengan cara itu, perasaan diri yang penuh dengan manfaat dan perasaan meaningful ini terjadi loh. Dan in the future tentunya saya berharap Giant Spa ini menjadi legacy lah untuk keluarga kami yang bisa dikembangkan dan juga mensejahterakan masyarakat lebih banyak, terutama perjalanan dari ibunya. Itu saya terinspirasi bagaimana kita terus melakukan pemberdayaan perempuan. Karena kalau misalnya bisa dilihat orang-orang yang ada di dalamnya sekarang di Giant Enterprise sendiri itu hampir 70-80% adalah perempuan. Nah, jadi kalau melihat sebuah angka mungkin besar gitu kan. Tapi kita berharap visi besar ini itu bisa mengobati dan juga mensejahterakan dunia. Terlalu besar ya. Jadi heal the world gitu loh. Heal the world and make them well-being. 14 tahun adalah awal dari perjalanan baru. Kami bermimpi membawa seni kesejahteraan ini ke lebih banyak orang.
membuka lebih banyak cabang, dan menciptakan tempat di mana harmoni menjadi milik semua orang. Hai, saya Ratu Safira. Saya John Karab. Kita tadi habis nyobain Bali Relaxation Spa. Betul. Enak banget, buat aku enak banget, ambience-nya juga suka banget. Dari awal masuk, staffnya juga ramah-ramah banget. Tempatnya bersih. Betul. Gede, besar, lengkap. Dan satu lagi, relax, terasa relax. Betul sekali. Terus very detail karena pas baru masuk aja udah ditanya kita punya cedera atau enggak, udah kayak gitu. Mana yang mau lebih difokuskan pada saat dipijatnya, dan totally semuanya menyenangkan experience-nya. Gen Spa bukan hanya tentang pijatan atau perawatan. Ini adalah cerita tentang cinta, dedikasi, dan keyakinan. Kami sangat bersyukur untuk 14 tahun ini. Kepada seluruh tim kami, pelanggan setia, dan semua yang mendukung kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Gen Spa, the art of well-being. Setelah 14 tahun perjalanan dengan segala macam lika-liku tadi, apa yang menjadi rencana Haji ke depan di Jets Enterprise? Di kantor kerja penuh canda, semua orang tertawa tanpa jeda. Pemasaran penuh trik dan selotera. Anak kantor selalu siap tempur, jangan kira mereka main-main. Pagi hari rapat dengan kopi, ide-ide kreatif saling dilombakan. Dengan laptop dan handphone selalu standby, promosi bisnis sempat tak kenal lelah. Anak marketing di Giants Bar, serius kerja tapi selalu ceria. Dengan semangat dan gelak tawa, semua target pasti tercapai. Yeah. Siang tiba makan bubur ayam, diskusi strategi sama